TikTok, Facebook, YouTube, saya dikenal dengan Dengarot. Bisa dicek sekarang. Dengarot. Iya, Dengarot. Mungkin pernah lihat live streamingku, Mobile Legend, Valorant, Point Blank. Mungkin pernah lihat. Gampang-gampang susah. Gampangnya tadi itu yang saya bilang bikin kontennya, yang susahnya itu konsistennya. Konsisten itu yang susah. Konten kreator gaming, khusus gaming. Pernah lihat Facebook gaming? Di Makassar itu yang terkenal kalau tidak salah gaming. Gaming toh, yang main PUBG pasti tahu. Ini yang laki-laki yang tahu PUBG pasti tahu gaming. Kalau Mobile Legend itu yang terkenal Mustafa Gaming, orang Sengkang kalau tidak salah itu. Iya. Ratusan juta rupiah per bulan dan membeli rumah, kendaraan keluaran terbaru hingga melunasi hutang orang tua. Melunasi hutang orang tua. Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Bondowoso, Jawa Timur ini mirip dengan perkampungan warga pada umumnya. Kini suasana kampung YouTuber terlihat berbeda. Banyak mobil senilai ratusan juta rupiah serta sepeda motor keluaran terbaru parkir di halaman rumah warga. Seluruh kendaraan adalah milik pemuda desa, konten kreator YouTube. Ide sebagai konten kreator awalnya berasal dari inisiatif Imam Januar yang mengajak pemuda desa menciptakan konten untuk kanal YouTube. Dari hasil jerih payah mereka bisa membeli rumah, kendaraan, hingga melunasi hutang orang tua. Sulitnya lapangan pekerjaan dan sering ditolak saat melamar kerja. Intinya bukan ditolak sih, gak diterima gitu. Kemudian ada sebatas memindahkan memori dari handphone ke database YouTube. Ada juga yang ingin membranding dirinya. Tapi kalau saya sendiri dan juga yang saya ajarkan ke teman-teman adalah memilih mendapatkan passive income dari YouTube-nya. Bagi merantau ke Bali ataupun Surabaya untuk mencari pekerjaan, mereka memilih bekerja di kampung mengelola kanal YouTube dengan penghasilan bulanan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Jadi sebenarnya konsisten, tekun, ia bisa kaya. Apalagi kalau kita bisa mengikuti ini Bondowoso, mungkin desa Pabentengan ini bisa jadi tren pertama, ikon pertama mungkin di Sulawesi Selatan kalau jadi dan memang konsisten. Tema sesuai ya minat kemampuan, membuat ide konten, menyiapkan alat untuk membuat konten, produksi konten dan edit, buat jadwal upload, promosi video konten, membangun engagement, keterikatan, optimasi video dengan COE, analisa dan evaluasi. Dan yang terakhir ini sebenarnya kita mau pakai mengambil dari kesukaan kita sendiri. Misalnya kita mau mengambil tema fashion, itu masuk kuliner kalau burger. Jadi ya nanti ya kita bahas satu-satu itu. Ada hobi, ada teknologi, ada musik, dan yang terakhir gaming. Yang pertama, yang kedua tadi ini membuat ide konten. Maksudnya ide konten ini harus kita lihat dulu pesaing tak. Siapa yang kita mau ini, pesaing tak bagaimana.
ya contohnya kuliner, misalnya kan banyak sekali tuh yang video review pinggir jalan, bakso kah apakah, yang bikin berbeda antara kita dengan video review yang lain, itu yang harus kita pikirkan. Semisal antara Hatta Halilintar dengan Banyuwangi, sama-sama bikin video prank, yang satu bikin video prank sama cewek, yang satu video orang gila, sama-sama video prank, sama-sama social eksperimen, sama-sama. Cuman yang bikin beda itu cuman itu nih tadi, anunya, ide kontennya, masing-masing punya ide masing-masing. Karena mukaku mirip Arab, yang itu yang saya ambil. Iya. Itu atau mungkin juga ada yang pernah dengar bahasa Arab. Bahasa Arab tuh. Nah, itu yang saya pakai. Bisa, mau dipakai logat Bone, mau dipakai logat terserah kita. Yang jadi sukses jadi YouTuber di sini. Logatnya Pak Benteng pernah jadi dengar itu salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Itu orang pertama yang bawa nama desanya. Salam dari Binjai. Menjual di videonya. Bikin salam dari Pak Benteng. Nah itu didengar. Bosku apalagi tuh yang coba beda ada lagi yang banyak sekali nih. Cuman karena hari ini temanya YouTube, jadi kita bahas itu. Apalagi selain Asia, coba teman-teman, ini tadi saya bilang gampang-gampang susah, karena kalau mencari ide kreatif itu dibikin Sini. dan ternyata memang bisa jadi trending. Ini maksudnya merancang ide konten, karena merancang ide konten itu tidak bisa sebenarnya satu orang. Minimal kita ngumpul gimana nih muka bikin video konten, apa kira-kira bagus temanya, bagaimana jalurnya, bagaimana alurnya, itu semua harus kita pikir kalau kita mau bikin konten. Itu kita masukkan ke dalam. Nah, ini di balik layarnya. Itu dia lagi di live streaming di TikTok. Ini kira-kira kalau kita ketemu di jalan kita ngobrol ini nggak apa-apa ya. Anak-anak juga itu ngerti nih namanya subscribe. Gimana caranya subscribe? Like. Jadi ini idenya bapak ini mengangkat keluhan anak-anak. Anak-anak tidak paham dengan subscribe, dia tidak paham. Yang penting suruh dia subscribe. Jadi sebenarnya ide berlian sekali menurut saya. Nah, bayangin ini Pak, coba lihat. Mainan teman-teman. Pertanyaannya warna merah dan larasnya warna biru. Teman-teman. Karena dia memang dia khususkan dirinya ini memang untuk cari uang di YouTube, jadi konten kreator. Ada juga orang itu yang membranding dirinya, istilahnya tidak mau keluar dari jalurnya. Misalnya dia gaming saja, dia tidak fokus bilang tak bikin ini deh, bisa menghasilkan lagi uang. Jadi itu ada beberapa tipe yang nanti kita bahas. Tripod, ring light, ada punya ring light kecil. Ada mikrofon, cuma saya tidak bawa. Ada mikrofon mereknya Toga. Ya, Toga. Itu Toga harganya di bintang murah sekali. Kita sudah bisa pakai jadi konten. Kita pakai mic itu supaya tidak ada suara noise. Suara kayak noise, suara bising. Jadi suara yang keluar dari video itu jernih. Membuat skrip, judul, mempersiapkan alat dan produksi itu pengambilan video. Nah ini sebenarnya ada pembahasan khusus karena
mengambil video itu tidak sembarangan, karena memang dipelajari di akademisi pun dipelajari. Kami di kampus khususnya Fakultas Psikologi Komunikasi dia mempelajari itu namanya sinematografi. Kita mulai mengedit dari video tadi yang kita bikin yang kita ambil, kita mengedit, cek kualitinya, kita lihat kualitinya, suaranya ada yang miska, itu bisa kita edit nanti di sini. Buat jadwal apa? Kalau saya sih kenapa 2 bulan kan 3 bulan baru keluar, pasti ada audiens seperti itu. Makanya yang saya bilang tadi konsisten dalam mengupload video. Ini juga penting, promosi desa Pak tadi di sini. Jadi kalau misalnya nanti desa bikin video promosi desa itu bisa sampai ke mancanegara Pak. Kita pakai Google Ads namanya. Google Ads kita pakai itu bisa sampai ke Malaysia, tergantung dari kebutuhan Pak, kita mau jangkau sampai mana. Dan per harinya itu bisa sampai 1000 sampai 2500 pasang mata per hari melihat. Jadi bayangkan kalau kita beriklan. Jadi pernah lihat ada tidak di Facebook tiba-tiba muncul orang main game atau misalnya iklan Ads namanya. Kalau di Facebook ada Facebook Ads juga namanya kalau nggak salah. Di Instagram juga ada. Kadang itu orang di Makassar ini dia endorse selebgram. Padahal kalau kita punya ilmunya, justru kita bisa bayar Instagramnya untuk beriklan. Tidak perlu lagi endorse ke selebgram. Karena kalau kita langsung bayar iklan di Instagramnya, itu langsung bisa, bahkan itu yang selebgram yang tadi bisa masuk jual screen ke ibu desa. Bisa ibu desa. Terus kita lanjut. Keterikatan teman sebagai audiens. Caranya itu untuk merawat itu, untuk menjaga itu, bukan. Jadi kita misalnya ini tadi Salman, saya sementara streaming, terus dia bilang, pagi Kanda, minimal saya harus balas. Pagi Kanda, apa kita bikin? Harus saya balas. Jadi harus ada chemistry antara konten kreator dengan audiensnya. Minimal seperti itu. Misalnya ada lagi komentar, kita harus balas. Minimal kita like lah. Kalau kita tidak membalas toh, karena ada pasti pernah punya perasaan, misalnya, apa ini sudah komentar di statusnya, tidak mau balas toh. Itu makanya itu yang saya bilang tadi, membangun adjustment, perasaannya orang, keterikatan tak antara kita dengan audiens tak. Atau pernah dibikin video TikTok, pernah dibikin video TikTok, sudah dibikin capek-capek bikin video TikTok, bolak-balik begini, yang like 1-2 orang nih. Itu karena mungkin waktu video pertama kita bikin, mungkin jarang balas video komentarnya orang. Iya, malas like. Bukan, maksudnya balas komentarnya orang. Kita lihat saja. Search engine optimization. Kita cari keyword di sini, bagaimana caranya video. Dia cari bagaimana caranya. Saya harus tagline misalnya hashtag apa begitu, Taehyung apa begitu, tuh biasa orang bilang Taehyung ganteng kah. Ada juga tagline hashtag. Tergantung hashtag apa yang kita mau pakai. Misalnya kita gaming, kita hashtag gaming. Tadi riset keyword. Riset keyword itu maksudnya kita cari tahu namanya, nama apa
apa yang lagi tren saat itu. Misal apa yang baru-baru ini kan, salam akan muncul itu kata-kata salam, salam dari DJ kah, assalamualaikum kah, pokoknya kata-kata salam. Nah, itu dimaksud dengan keyword. Jadi kalau mau kita bikin video terus dilihat sama orang, minimal kita bikin video yang keywordnya gampang dicari. Paham kita? Jadi saya lihat Google ini memang kalau tidak salah kali itu per tahun ini dia berubah Tampilan jadi bukan Pak, bukan. Kayak misalnya ada itu jadi algoritmanya itu misalnya begini, di 2 menit di 2 menit video tak itu bisa jadi FYP. Maksudnya di 2 menit itu walaupun misalnya video tak 5 menit, ada yang 5 menit, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Apa namanya? Di 2 menit itu ada video menarik di situ. Jadi itu metadatanya. Ini pun saya tidak terlalu paham sebenarnya. Karena ini barang selalu berubah-ubah. Tergantung, yang paling enak itu di TikTok sebenarnya, karena tidak ada mudah sekali. TikTok itu paling mudah sekali sekarang. Dia punya metadata itu mudah sekali. Tidak seperti ini algoritmanya YouTube. Jadi makanya rata-rata itu kami yang streamer itu lari ke YouTube, lari ke TikTok. Banyak video Facebook tak, baru kita menganalisa berapa jumlah. Nah, jadi saya sebenarnya lebih suka dengan gambar yang saya ambil dari yang tadi. Goyang sekali tidak. Kalau saya pakai, iya stabilizer. Biasa juga hasilnya kalau